Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawari Isdiaruddin. Saya berasal dari Administrasi Perpajakan Vokasi Universitas Indonesia. Di sini saya akan memberitahukan tutorial membuat dan menginput data untuk ke dalam ISPT 21. Pertama yang harus kita lakukan adalah yaitu dengan membuka pajak.go.id. Yang langkah pertama itu kita harus menginstal ISPT-nya dulu. Di sini ada tab download aplikasi perpajakan ISPT. Kita scroll ke bawah. Nah, langsung ada di sini ISPT Masa PP Pasal 2126 versi 2,4 ini yang terbarunya, bisa diklik. Nah, di sini sudah tertera patch 2,4,0,0.zip. Nah, jadi ini hanya untuk patch-nya. Jadi kalian bisa cari lagi di bawah sini untuk mendownload ISPT. Intinya untuk mendownload ISPT dari segala jenis terutama pasal 21 ada di sini, dalam sini. Nah, untuk yang sekarang saya sudah menginstal ISPT-nya. Sudah ada di dalam folder seperti ini. Dan maka otomatis akan versi 2,4. Bisa kita lihat dengan kita dengan catatan administratornya. Oke. Ya, bisa dilihat di sini versi 2,4. Kita kembali dulu. Sebelumnya jika kita sudah menginstal, langkah pertama yang akan kita lakukan itu ialah dengan memindahkan database kosong ke data D kita atau yang volume E. Yang jelas jangan ditaruh di local disk C. Di sini ada DB itu database, pilih yang DB kosong. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama size-nya itu 4 MB dan 1,2 MB. Nah, di sini sudah saya pelajari di kampus. Untuk DB yang size-nya 4 MB ini khusus yang untuk 32 bit. Kalau saya tidak salah ya, ingat ya. Tapi untuk di laptop saya ini, saya menggunakannya yang ini nih. Yang 4, MB. Kalau yang atasnya ini kalau nggak salah yang untuk 64 bit. Yang ini 32. Nah, jadi ini kalian copy ke E. Saya sudah copy di sini. Dan sudah saya ganti namanya jadi PTXZ. Kembali, baru kita buka SPT-nya. Oh ya, maaf saya lupa. Demi menghindari yang tidak diinginkan, sebaiknya kita buka ISPT-nya dengan menggunakan klik kanan pada aplikasi dan run as administrator. Yes. Lalu khusus untuk ISPT 21 ini, untuk membuat database ini tidak harus dengan merubah settingan ODBC seperti PP 23, 22, 4 ayat 2, 15 dan lain-lainnya. Khusus untuk 21, kita hanya memindahkan database dari file yang sudah kita install ke data D yang notabene-nya data tersebut tidak akan korup jika suatu waktu nanti komputer kita akan tiba-tiba error dan semacamnya tidak diinginkan. Di sini langsung klik ganti folder. Kita langsung menuju ke folder yang tadi kita menaruh database-nya di data D. Di sini volume E di Hawari. Nah, kalau sudah kita klik OK, langsung ada PTXZ. Oke. Klik 2 kali, cukup dengan klik 2 kali. Atau dengan pilih DB. Untuk username ini default administrator dengan password 123. Kita login. Nah, kalau jika kita membuat database baru, otomatis akan disuruh mengisi NPWP perusahaan terlebih dahulu. Kita klik OK. Di sini kita pakai NPWP PTXZ yang sudah
saya modifikasi soalnya. Sebagai contoh, kita Ctrl C, Ctrl V, simpan, langsung disimpan. Untuk nama kita tulis PTXYZ dengan alamat. Kita copy saja. Untuk yang tanda bintang merah ini artinya penting diisi. Jadi kalau misalnya tidak kita isi, tidak akan bisa tersimpan datanya. Nomor telepon, lalu email, lalu NPWP penandatanganan. Biasanya ini dipegang oleh direktur atau direktur utama atau yang mengelola manajemen keuangannya. Kita copy lagi, lalu nama penandatangannya sudah. NPWP kuasa ini sebenarnya tidak diperlukan karena ini hanya dibutuhkan jika kita ingin melapor si direktur utama ini tidak bisa hadir atau mungkin di luar negeri, baru kita bisa memakai NPWP dan nama kita sendiri sebagai kuasa. Simpan. Berhasil disimpan, baru lalu kita pilih SPT, buat SPT baru. Di sini kita ambil contoh untuk masa pajak September 2016. Buat SPT, berhasil dibuat. Kita buka SPT. Ini cukup diklik 2 kali saja. Oke. Nah, lalu di sini lengkap dengan pilihan-pilihannya. Langsung kita input data di sini. Pertama kita ke pegawai tetap dulu. Di sini ada saya ambil contoh 2 pegawai tetap, yaitu dengan nama Iwan dan Firman. Saya ambil contoh 2 saja. Di sini kita langsung memasuki untuk daftar bukti potong 1 masa pajak. Kita klik tambah. Nah, di sini keluar pop-up Windows ini, masukkan NPWP-nya. Saran saya kalau misalkan di copy-nya tidak bisa seperti ini, mending kita ketik ulang saja. Untuk namanya kita seperti ini, Iwan Yambas Suara. Nah, untuk kode objek pajaknya ini 01 untuk pegawai tetap, 02 untuk penerima pensiun. Kita memakainya yang untuk pegawai tetap. Nah, jumlah penghasilan brutonya kita ambil dari sini. 32.105.250. Lalu PPh dipotongnya. Setelah dihitung, saya menggunakan rumus Excel. Asumsi semuanya sudah bersih. Ini ada tunjangan premi asuransi 0,54%, dapat PH bruto dikurangi biaya jabatan maksimal sebulan 500.000, iuran pensiun 2% dari gaji pokok, jumlah pengurang sekian, penghasilan neto disetahunkan dikali 12, kurang PTKP karena K3, PTKP terbaru 54 juta, 1 anak, 1 tanggungan 4.500.000. Ini dikurangi ini, lalu dapatlah PKP. Pembulatan langsung PPh 21 terutang dengan tarif pasal 17. PPh yang dipotong adalah sebesar 3.757.6563. Kita simpan. Pengeluaran pajak berhasil disimpan. Apakah akan merekam pemotongan pajak yang baru? Kita klik yes. Jika ingin merekam yang baru lagi, karena datanya di sini ada 2, kita masuk satu lagi. Ini Firman Santoso. NPWP-nya dulu 57436 025 1009 000 dengan nama Firman Santoso, pegawai tetap juga. Ini juga sama, dengan PPh dipotong
1.999.371. Simpan. Tidak, karena kita sudah data lagi. Jika kita ingin melihat satu persatu, bisa klik checklist, tanda tick mark checklist di sini, lalu kita cetak. Agak sedikit lemot. Ya, sudah keluar. Ini daftar potongan PP21 untuk buat tetapnya. Bisa kita maximize. Ya, sudah. Seperti ini. Di sini kita close dulu. Kita close. Lalu di sini kita mempunyai data ini sudah selesai. Lalu untuk ke pegawai tidak tetapnya. Nah, di sini saya mengambil contoh 3 orang dengan kriteria penghasilan pegawai tetap yang berbeda-beda. Yang pertama, dia mendapatkan honorarium. Yang kedua, ia mendapatkan pesangon sekaligus. Lalu yang ketiga ini tenaga ahli. Imbalan atas tenaga ahli. Kita mulai yang pertama dulu dari Edwin Suyudianto. Isi SPT, daftar bukti potong, tidak final karena honorarium. Lalu kita klik baru. Kita memasukkan NPWP. Di sini NPWP-nya sebenarnya bebas sesuai NPWP yang kita ingin masukkan. In case di sini saya akan mengambil contoh NPWP. Ya, kita ambil random saja. Dengan nama yang pertama itu tadi, Edwin Yudianto. Untuk nomor NIK ini sebenarnya tentatif, namun mengisinya dengan mengasal pun juga bisa menurut saya. Tapi untuk yang kasusnya secara real, diharapkan menggunakan NIK yang asli, karena ini sebagai contoh latihan saja. Jadi tidak akan mengaruh lebih jauh lagi, tidak akan berpengaruh besar. Nah, bisa kita ambil contoh di sini. Untuk alamatnya, bisa kita tulis Jakarta saja. Nah, untuk kode objek pajaknya ini kita cari yang untuk honorarium, yaitu 21110. Oke. Lalu di sini kita masukkan akumulasi penghasilan kena pajaknya. Untuk PH brutonya ini 12 juta. Namun di sini perhitungannya belum saya update. Otomatis PH terutangnya yang akan lebih benar ada di sini.
Saya tulis 12 juta dengan posisinya betul sama. Selesai. Dan tarif 9%, karena untuk honorarium ini jumlah penghasilan brutonya kita langsung kalikan dengan tarif pasal 17, tidak final. Untuk ini tanggalnya bukan hari ini, bisa kita ganti untuk bulan Septembernya. Kita simpan. Bukti potong baru tidak dulu. Baru kita lihat lagi datanya. Yang kedua adalah Muhammad Usman. Dia menerima pesangon. Pesangon ini untuk di PP 21, PP pasal 21 merupakan penghasilan final. Jadi di sini kita close, kita isi SPT, daftar bukti potong final. Kita buat baru sama seperti tadi dengan memasukkan NPWP. Ini saya ambil secara acak. Dengan nama Muhammad Usman, NIK atau paspor, NIK nomor paspor, secara random lagi, alamat kita tulis Jakarta lagi saja. Nah, karena ini pesangon, di sini langsung kode objek pajak kita klik di sini, uang pesangon diberikan sekaligus. Nah, maksud ini adalah untuk batas waktu penghasilan pesangon ini, yang dengan tarif pertama sebesar 0% dari 50 juta, yang kedua 5% untuk di atasnya 2 juta dan seterusnya. Ini berlaku hanya untuk 2 tahun saja. Jadi ketika si wajib pajak ini menerima pesangon lebih dari 2 tahun, kita ambil contoh 3 tahun, 2 tahun pertama dia dikenakan tarif dengan 0%, 5%, 15%, 20%, dan seterusnya bersifat final. Dan yang terakhir, di tahun ketiga, karena 2 tahun ini sudah habis, dia dikenakan dengan tarif PPh pasal 17, tidak final, seperti biasa. Langsung masukkan aja penghasilan brutonya 55 juta. Sudah langsung otomatis ini perhitungan saya 0% dari 50 jutanya, sisanya 5% kali 5 juta. Tanggalnya kita rubah saja, September 28. Simpan. No. Ya, kita lanjutkan lagi. Dan yang data terakhir ini adalah Faiz Fadilah. Dia tenaga ahli, sifatnya tidak final, isi SPT, daftar bukti potong, tidak final. Kita klik baru, tidak lupa dengan NPWP-nya. Kita copy, paste dengan nama Faiz Fadilah NIK seperti biasa. Jadi kita copy baru di sini sebagai contoh. Kita alamat saya tulis sini Bandung dengan kode objek pajak imbalan kepada tenaga ahli ke nomor 200.211.100.07. Di sini ada perhitungan detailnya. Kita klik OK. Nah, asumsi untuk yang ini penghasilannya dia hanya menerima sekali. Jadi tidak berkesinambungan.
kita hanya tinggal masukkan penghasilan brutonya saja. Lalu PPN terutang sebesar 32,5. Selesai. Sudah. Kita klik, oh ya, ini tanggalnya belum. Kita klik simpan. Tidak. Jika ingin melihatnya, kita cetak daftar. Sama seperti tadi. Ya, akan terlihat seperti ini. Lalu, jika sudah menginput semua data dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetapnya, yang harus kita lakukan ya selanjutnya itu adalah dengan melihat SPT induknya terlebih dahulu. Sudah tertera dari penghasilannya, dari pegawai tetapnya ada 2 orang, jumlah sekian. Dari yang bukan pegawai, yang penghasilan tidak finalnya, dan tenaga ahli, dan penerima honorarium, dengan total seperti sekian. Untuk perhitungan PPh-nya sudah dimasukkan, lampirannya sudah benar, karena ini kita hanya untuk mengisi SPT masa September 2016. Pernyataan sebagai potong di sini kita tulis contoh di Jakarta. Kita klik simpan. Kita klik OK. Jika ingin melihat mencetak bukti potongnya, ada juga menu di sini di menu cetak, di bukti potong. Yang tidak finalnya tadi ada 2, finalnya tadi ada 1. Untuk A1 tadi ada di maaf yang untuk A1-nya ini hanya diperuntukkan untuk bagi wajib pajak jika kita ingin mengisi SPT masa Desember. Lalu yang terakhir, kalau kita sudah semuanya, kita mengisi daftar SSP atau SSP atau surat setoran pajak. Nah, di sini sudah ada, kita lihat PPh terutangnya sebesar 38 juta untuk yang tidak final, finalnya 250.000. Nah, yang untuk SSP setoran ini 0 karena kita belum mengisi dan belum melapor. Kita klik tambah dengan kode akun pajak PPh 21 untuk 21 4131, untuk yang 27 ini untuk 26 luar negeri. Dengan kode jadi setoran biasanya seperti ini, kita ambil yang biasa. Untuk tanggal SSP-nya ini kita buat di September. Dengan NTPN-nya saya buat random dengan maksimal 16 digit. Dengan jumlah PPh di store untuk PPh pasal 21 sebesar Nah, di sini tadi sudah kita bisa kita data kita klik tadi. Nah, kita masukkan yang tidak final ini sebesar sekian, kita klik simpan dan otomatis akan tertera seperti ini. Lalu untuk yang PPh finalnya ini kita buat baru lagi dengan tambah seperti biasa 21. Nah, untuk kode jadi setoran ini Anda tidak usah pusing-pusing karena bisa melihat di sini PPh final kode jenis setoran 401 yang berarti untuk 401 ini untuk PPh final. Kita ubah ke September
tanggal 29. Dan TPN-nya seperti biasa tadi sebetulnya 16 digit. Jumlah VPN disetor 250.000. Klik simpan. Tidak. Sudah. Mungkin kalau ingin melihatnya kita bisa cetak. Ini adalah daftar SSP-nya. Sekian. Yang sudah kita store dan lapor. Lalu untuk melapor ke kantor pajaknya, kita hanya menyerahkan file CSV-nya saja, hanya menyerahkan file ISPT ini dalam bentuk CSV, yaitu dengan seperti ini, diklik CSV, pelaporan ISPT. Nah, di sini kita akan melapor. Nah, di sini sudah langsung tertera masa September 2016. Sekian yang tadi sudah kita isi SPT-nya. Lalu buat file CSV. Nah, sangat disarankan untuk nama filenya ini dan save as type dengan CSV files ini untuk jangan tidak diganti dengan nama yang lain. Kita berfokus pada yang sudah tertera di defaultnya ini saja, karena untuk menghindar yang tidak diinginkan, jika kita mengganti nama ataupun kita membuka file yang sudah kita save ini, ISPT ini akan rusak jika kita ingin melapor nanti ke kantor pajak. Jadi sangat amat disarankan untuk menyimpan file CSV ditaruh di USB flash drive atau di flash disk. Jangan ditaruh di komputer, karena kan kita ingin langsung melapor ke KPP. Jadi saya sarankan untuk menaruh di satu USB saja, karena untuk gampang dibawa kemana-mana. Tapi in case di sini saya menyimpan di folder saya yang ini. Kita klik save. CSV berhasil dibuat. Oke. Bisa kita lihat di sini. Ya. Dengan tipe filenya itu Microsoft Excel, separate values file, atau bisa dilihat dengan CSV. Nah, jika kita ini klik, kita buka file ini, tidak akan dipastikan rusak. Saya bisa berkata seperti ini karena saya setelah melihat dan mereview dari orang-orang lain yang lebih mengerti di dalam ISPT 21, file ini kita buka, kita tidak akan bisa melaporkannya dengan file yang ini. Otomatis kita harus buat file baru dengan menyetak CSV lagi dalam beberapa SPT seperti ini. Tapi jika ingin kita buka, akan terlihat sebuah kata-kata yang tidak jelas, karena memang begini formatnya yang akan digunakan di dalam kantor pajak nanti. Lalu jika ingin melihat formulir SPT-nya atau mencetaknya dalam bentuk kertas atau di PDF, kita bisa klik cetak, lalu formulir SPT. Di sini yang tertera yaitu SPT induk, daftar pemotongan pajak untuk satu masa pajak, daftar tidak final, daftar final, dan daftar SSP. Coba kita lihat yang induknya. Akan keluarnya seperti ini. Lengkap semuanya, kita hanya tinggal print out saja. Close, kita lihat untuk daftar pemotongan satu masa pajak. Yang untuk pegawai tetapnya, kita close. Yang untuk pegawai tetapnya ada tidak final, tadi ada 2 orang. Sudah. Untuk yang finalnya, 1 orang tadi. Lalu SSP-nya yang kita sudah buat, yaitu sebanyak 2 buah SSP. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat semua formulir, kita ingin melihat
hasil SPT yang sudah kita buat. Cukup dengan membuka menu cetak dan formulir SPT. Khusus untuk formulirnya dan daftar-daftarnya. Kecuali kita ingin mencetak bukti potong. Seperti ini. Yang tidak final. Contoh yang kita cetak yang final dulu. Cetak. Nah, bukti potong inilah yang akan diberikan kepada pegawai tetap atau tidak tetap. Yang untuk mereka gunakan sebagai dasar bukti untuk mereka melakukan pajaknya. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin terjadi data-data yang salah atau mungkin salah-salah kata. Saya juga sini juga belajar, namun untuk secara garis besar pengisian SPT 21 seperti ini yang sudah kita lihat tadi. Sekian mungkin dari saya. Saya Hawaris Jarutin, mahasiswa aktif semester akhir dari program vokasi Universitas Indonesia khususnya di administrasi perpajakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang kita dapat dalam mengisi tutorial ini bermanfaat.